penghargaan yang sudah diterima oleh UT. Mungkin selain ISO tadi Pak, apakah ada penghargaan lain yang sudah pernah diterima atau prestasi yang sudah pernah diterima oleh UT Pak? Oh banyak tapi ya, kita beberapa aja ya. Oh boleh Pak. Salah satunya adalah kita itu pemegang 6 rekor muri. Oke, apa ya, itu Pak? Yang pertama, alumni yang paling baik diterima CPNS. Oh, banyak juga yang mendaftar via WA ya, paling banyak justru paling banyak via WA. Karena mudah kan Pak, praktis mudah, juga jadi ya. iya, kita tuh nomornya saya agak lupa, mohon maaf, mungkin Pak Man bisa nanti cek. Nanti kita minta ya Pak ya? Boleh, boleh. Boleh, Gitu. Lihat aja kalau lewat batu merah tuh ada nomornya WA. Itu sebesar itu ya, tidak mungkin tidak kelihatan. Nggak mungkin nggak kelihatan. Halo sahabat, selamat datang di Obrolan Rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Sahabat, Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 41 tahun 1984. Kebetulan sahabat, saat ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dan mengobrol dengan dua narasumber hebat yang nantinya akan kita cari tahu seperti apa sih Universitas Terbuka itu. Saya perkenalkan dulu narasumber kita yang pertama, ada Bapak Adrianto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku Direktur Universitas Terbuka Ambon. Halo Bapak. Halo. Selamat datang Bapak di Obrolan Rakyat Maluku. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bapak sudah menyempatkan hadir di Obrolan Rakyat Maluku Pak. Apa kabar nih Pak Adrianto? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Iya. Sahabat, itulah dia narasumber kita yang pertama. Akan saya perkenalkan juga narasumber kita yang kedua. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Terbuka. Inilah dia langsung saja, Bapak Rahman Hasim SIP Magister Science selaku dosen FISIP di Universitas Terbuka. Halo Bapak, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya? Selamat datang juga di Obrolan Rakyat Maluku Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Tadi perjalanan ke sini gimana nih Pak? Lancarkah atau gimana nih? Lancar, cuma macet aja. Cuman macet ya, Kota Ambon udah mulai macet ya. Iya Bapak. Oke sahabat, inilah dia narasumber hebat kita hari ini. Kedua narasumber yang menyempatkan hadir untuk membagikan kisah-kisah mereka dan cerita mereka hari ini di Obrolan Rakyat Maluku. Dengan hari ini saya akan membahas mengenai eksistensi Universitas Terbuka di Provinsi Maluku. Baik, saya ke narasumber yang pertama dulu ya Pak Rahman ya. Mohon izin Pak Adrianto. Bapak selaku seorang direktur di Universitas Terbuka Ambon, kita kan tahu ya Pak ya bahwa Universitas Terbuka itu terkenal dengan pelayanan pendidikan jarak jauh. Iya. Nah, sebelum obrolan ini berjalan lebih jauh lagi, mungkin Bapak bisa jelasin dulu untuk sahabat yang lagi nonton sekarang, Universitas Terbuka dan pendidikan jarak jauh itu sebenarnya apa sih, Pak? Iya, terima kasih Mbak. Iya, jadi Pak. gini, kita bicara dulu ya mengenai pendidikan jarak jauh ya. Iya, jadi boleh. Pada saat itu tahun sebelum ada UT itu kan kita ada masalah di pendidikan bahwa pemerataan pendidikan itu kan tidak merata di Indonesia ya. Yang pertama karena kita pertama negara kepulauan gitu ya. Kemudian kesempatan orang untuk masuk perguruan tinggi negeri itu kan juga susah. Pada saat itu kan perguruan tinggi negeri kan nggak menjamur seperti sekarang. Nah itu. Kemudian juga banyakkan sumber daya manusia masih rendah ya. Nah pada saat itu Bapak Presiden kita yang lama Pak Harto meminta bahwa ada satu kampus yang bisa menampung semua alumni yang tidak tertampung. Oke. Ya di negeri. Itu negeri ya karena kalau swasta kan biayanya besar, jadi negeri yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia karena sesuai amanah Undang-Undang Dasar itu kan merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Iya. Nah disitulah latar belakangnya lahirnya Universitas Terbuka. Jadi waktu itu pertama Prof. Setiadi almarhum, nah itu beliaulah founding father dari Universitas Terbuka. Nah, jadi pendidikan jarak jauh itu sudah ada sejak 84. Nah, Universitas Terbuka itu perguruan tinggi pertama dan resmi, berarti sudah 38 tahun, yang memang program pendidikan jarak jauh. Jadi memang untuk mengakses pendidikan bagi setiap
rakyat gitu loh. Setiap mereka yang ingin kuliah tapi terkendala mungkin apa? Terkendala jarak, terkendala ekonomi, terkendala mungkin mereka itu waktu karena kan ada sebagian orang itu kan masuk SMA kerja terus habis itu dia mau kuliah. Nah gimana kan gitu ya, kalau swasta mungkin terlalu besar biayanya dan kalau mereka negeri mereka umurnya sudah lewat. Nah jadi apa yang menjadi masalah-masalah pada saat itu sudah terjawab dengan adanya universitas terbuka sejauh ini ya sampai sekarang. Masalah itu kita nggak bisa kita lepaskan gitu ya, karena seperti kita ketahui ya, itu angka partisipasi kasar itu menjadi mereka yang tamat SMA mau melanjut kuliah, Indonesia itu salah satu yang terkenal di Asia Tenggara. Benar, Pak. Nah gitu, jadi pemerintah sekarang mendorong bahwa setiap manusia itu, setiap orang itu berhak meningkatkan kompetensinya, pendidikannya di universitas, di universitas terbuka lah, jadi diberi kesempatan yang sama bagi mereka yang ada di kota. Begitulah dia latar belakangnya. Begitulah kira-kira latar belakangnya ya Pak ya, terbentuknya universitas terbuka seperti apa dan juga apa sih yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan jarak jauh begitu ya Pak. Ya, oke Bapak, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa universitas terbuka ini kan merupakan universitas dengan pelayanan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, bisa mungkin Bapak jelaskan dulu sedikit sistem terbuka dan jarak jauh seperti apa yang diterapkan di universitas terbuka, Pak? Iya, jadi begini, yang dimaksud dengan terbuka itu kita tidak membatasi orang untuk masuk ke universitas terbuka ya. Jadi siapa aja itu yang mau tahu ijazah apa kita terima, latar belakang ekonomi aja seperti apa kita terima. Jadi kita nggak berpatok bahwa kalau kita mau masuk negeri itu kan 2 tahun terakhir ya, tahun ketiga itu kan udah nggak boleh lagi kesempatan ya, seperti itu. Nah untuk ini kalau alumni tahun 80 pun SMA-nya, ya silakan aja masuk UT asal saat administrasi dipenuhi, begitu. Kemudian dia terbuka bagi jenjang pendidikan apa aja, bisa SMA, bisa D3, ya kalau S1 dia mau ke S2 juga bisa, kita juga ada program doktoral. Nah itu yang dimaksud terbuka, jadi kita tidak memandang siapa aja boleh masuk ke UT. Nah kalau yang jarak jauh itu kita sistem pembelajarannya online. Mungkin ini sebelum COVID itu kan kita agak asing ya mendengar jarak jauh itu gimana, online itu bagaimana. Nah tapi sejak ada COVID, alhamdulillah sebagian masyarakat sekarang terbuka kan. Nah jadi, dikit-dikit pembelajaran daring. Padahal UT sudah melakukan itu di tahun 84. Nah, jadi beda antara program pendidikan jarak jauh dengan kelas jauh. Nah, ini juga harus kita bedakan. Kalau program pendidikan jarak jauh kita itu ada menyediakan dengan bahan bahan ajar sendiri, kelas sendiri, dan proses pembelajarannya memang didesain untuk yang jarak jauh. Jadi bukan dosennya itu misalnya di Ambon, siswanya itu di Masohi gitu, itu bisa jadi kelas jauh karena dia tidak terprogram seperti di kelas tapi hanya dipindahkan jaraknya aja. Nah kalau UT itu tidak, jadi program ini katakan program pendidikan jarak jauh itu memenuhi beberapa syarat. Salah satu ada buku materi sendiri, bahan ajar sendiri, sistem online sendiri, kemudian cara penyampaiannya pun juga berbeda. Nah kebetulan saya dosen, kemudian Pak Rahman juga dosen, kita juga dilatih untuk bagaimana menyampaikan materi, melakukan proses pembelajaran secara jarak jauh, jadi nggak sembarangan. Begitu ya Pak ya. Bapak, menarik sekali nih yang Bapak sampaikan, saya juga tertarik dengan COVID-19 tadi ya Pak ya, yang sedikit Bapak singgung di situ. Jadi gini Pak, waktu zaman COVID-19, masa COVID-19 dan juga pasca COVID-19 itu kan kita semua hampir seluruh lah pekerjaan kita, aktivitas kita dipaksakan untuk dilakukan dari rumah, gitu kan? Tidak terkecuali dengan mengenyam pendidikan di sekolah maupun di universitas. Nah ini menarik. Apakah pada masa COVID-19 ataupun pasca COVID-19 universitas terbuka mengalami satu masa yang disebut dengan masa naik daun atau gimana Pak? Iya, jadi gini. COVID-19 itu ada satu dalam arti ada yang dikatakan advantage lah ya, ada satu, tapi bukan berarti kita katakan bahwa kita mendukung COVID itu seterusnya, enggak. Jadi di kondisi di mana bahwa orang itu kan juga udah mulai sadar. Ada positif dan negatifnya ya. Kita negatif kita udah tahu. Nah positifnya bahwa orang itu ternyata sadar kan bahwa pendidikan itu kan bukan hanya di kelas.
kita tuh kan bukan hanya pendidikan itu bukan hanya terbatas pada ruang dan waktu. Iya. Nah, pada saat COVID-19, kemudian pemerintah menerapkan PPKM, jadi semua pergerakan kita dibatasi, UT lah yang paling siap untuk menghadapi COVID-19. Karena apa? Kita dari tahun 84 sudah belajar, sudah terbiasa dengan pendidikan jarak jauh gitu, Pak. Iya. Jadi basicnya itu kita sudah ada. Cuma apa? Nah, kita sekarang kan bedanya ini kan memanfaatkan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi ini pun internet kah, kemudian ada kita kelas khusus yang secara online itu udah sebelum COVID-19 ada itu kita sudah jalankan. Gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan Mbaknya, siap Mbak UT untuk itu? UT paling siap untuk COVID-19. Dan sekarang pemerintah juga wacananya pembelajaran itu kan bukan hanya dilakukan di dalam kelas, tapi dia kan udah hybrid. Bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Nah, nanti lama-lama insya Allah ya mungkin kampus apapun juga akan menuju seperti UT, proses pembelajarannya. Nah, iya benar. Itu. Jadi masyarakat, sahabat-sahabat juga pasti bisa melek lagi nih akan teknologi ya. Belajar itu bisa dimanapun, bisa kapanpun, tidak terkendala dengan COVID ataupun wabah penyakit apapun itu ya Bapak ya. Iya. Bapak tahan dulu sebentar ya Pak ya. Saya mau beralih dulu ke narasumber kita yang kedua, Pak Rahman. Gimana Pak? Ya. Baik ya Pak ya. Baik. Oke. Bapak, saya masih berkaitan dengan COVID-19. Kurang lebih 2 tahun belakangan ya Pak ya. Di 2 tahun belakangan ini minat masyarakat untuk masuk di universitas terbuka seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit Pak. Ya, jadi untuk melihat minat masyarakat di 2 tahun terakhir sebetulnya ada tren kenaikan. Jadi kita sudah bisa melihat dari angka partisipasi mahasiswa baru itu di tahun 2020, 2021, 2022 itu mengalami peningkatan. Bahkan kemarin 2022 akhir itu jumlah mahasiswa kita itu yang mendaftar itu hampir 500. Itu suatu pencapaian yang paling tinggi. Iya, luar biasa. Nah, itu mungkin ada hubungannya juga dengan wabah pandemi. Jadi masyarakat sudah mulai teredukasi terkait tentang pendidikan, bahwa ya pendidikan tadi kayak Pak Adrianto bahwa kita sudah tidak terbatas ruang dan waktu. Benar. Jadi pendidikan sudah tidak lagi kita datangi, tapi bagaimana pendidikan itu datang untuk menyapa masyarakat seperti itu. Sehingga bahkan gini, kalau kita melihat tren itu jumlah mahasiswa baru itu kebanyakan tuh dari Polri sama Kanwilkumham. Ya, jadi kalau kita melihat itu ketersebaran mereka itu kan sangat ya, dari setiap pulau itu pasti ada. Kita lihat ada Lapas, ada Polsek, dan itu jumlah mahasiswa kita tuh dari situ. Jadi kita tuh dari bahkan di MBD sana, MBD di Tual, Dobo itu jumlah mahasiswa kita semakin banyak. Jadi apalagi didukung dengan kerjasama kita dengan Kanwilkumham juga Pak, itu menjadi dukungan sehingga angka partisipasi mereka itu semakin meningkat. Bapak ya, Bapak Rahman juga tadi sempat menyinggung pulau-pulau di daerah lain, pulau-pulau yang di Provinsi Maluku yang terpencil ataupun yang pulau besar seperti MBD dan lain sebagainya ya Pak ya. Saya juga tertarik dengan itu mengingat bahwa keadaan geografis Provinsi Maluku yang terpencar dan terbagi menjadi berbagai pulau-pulau kecil. Nah, bagaimana sih Pak upaya dari universitas terbuka untuk menjangkau masyarakat ataupun calon-calon mahasiswa di pulau-pulau kecil tersebut dengan keadaan geografis seperti itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi ini merupakan tantangan kita ya dari UT Ambon dengan kondisi geografis seperti itu, tapi dengan kerjasama kita dengan mitra itu menjadi semakin mudah. Jadi di setiap provinsi, setiap kabupaten kota itu ada pengurus Pokjar kita. Jadi pengurus Pokjar yang dia menjadi pusat dalam proses akademik maupun administrasi. Jadi kita menggunakan itu sebagai agen untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa. Ya, selain itu juga beberapa tahun terakhir ini kita sudah menggunakan media sosial sebagai media untuk mempromosikan UT, dan itu cukup efektif. Walaupun tidak di beberapa daerah tidak bisa dijangkau tidak bisa dijangkau, namun itu bisa terasa angka partisipasi mahasiswa dari bagaimana mereka bisa mengakses media sosial itu, dan itu sudah bisa terlihat dari jumlah mahasiswa kita, dan itu karena kita baru terapkan di 2 tahun atau 3 semester terakhir ini, dan positif
angka partisipasinya. Oh, begitu ya Pak ya. Bapak tadi sempat Bapak singgung juga mengenai prokja-prokja di beberapa daerah, di kabupaten dan lain sebagainya. Kira-kira sasaran-sasaran jangkauan dari universitas terbuka itu di daerah mana saja Pak? Jadi kita itu di setiap kabupaten kota kita fokuskan di situ. Oke. Ya, tapi kalau mau melihat dari angka partisipasi itu yang paling banyak itu di Kota Ambon. Kota Ambon. Karena aksesnya juga masyarakat bisa lebih tahunya gampang ya Pak ya? Karena akses internetnya. Selain itu juga di Maluku Tengah, walaupun kita itu di Maluku Tengah tersebar beberapa pulau ya. Kita di Pulau Ambon, ada di Seram, di Banda dan juga Saparua dan Nusa Laut. Tapi angka partisipasi mereka di kabupaten itu cukup tinggi. Begitu juga di Namlea. Ya, itu masih pokjar-pokjar yang angka partisipasi mahasiswanya itu cukup banyak. Oh iya Pak. Jadi sahabat-sahabat juga yang berada di daerah kabupaten, di Namlea, di daerah kabupaten lain juga bisa mendapatkan pengetahuan edukasi bahwa ada satu universitas yang tidak menghambat dengan adanya COVID-19 yaitu Universitas Terbuka tadi, ya kan Pak ya. Oke Bapak Rahman, saya mau beralih lagi dulu ya ke Pak Adrianto ya Pak ya. Bapak, bagaimana sih komitmen Universitas Terbuka dalam penerapan pendidikan di Provinsi Maluku? Ya, kita tahu ya bahwa UT itu tetap berkomitmen sesuai dengan amanah dari pemerintah, pemerataan pendidikan. Nah gitu. Jadi kita selaku universitas negeri yang di bawah naungan pemerintah juga itu tetap berusaha bagaimana kita bisa menyampaikan ya bahwa ada universitas terbuka, bahwa pembelajaran itu bukan hanya berhenti di SMA aja. Dan ini akan terus kita lakukan sampai saya berharap bahwa jumlah mahasiswa nanti yang kuliah itu yang di Provinsi Maluku itu hampir menyamai di provinsi-provinsi lain. Karena kalau kita bicara statistik, Provinsi Maluku itu salah satu yang mungkin angka partisipasi kasarnya itu juga masih kecil gitu. Jadi kita punya komitmen bahwa ini harus dapat ditingkatkan. Ya karena apa? Pendidikan itu kan tidak kita rasakan sekarang. Pendidikan itu nanti kan ke depannya. Karena ke depannya nanti mereka yang mungkin akan kerja, mungkin mereka yang akan menerima PNS, ya kita anggap yang sederhana aja yang umum gitu, itu kan nanti yang paling minimalkan sarjana. Nah, itu yang harus kita kasih kesadaran bahwa pendidikan ini penting dan kalau memang terjadi kendala apakah geografis, apakah ekonomi, nah itu Universitas terbuka lah salah satu solusinya begitu ya Bapak gitu ya. Salah satu solusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak. Bapak saya mau kilas balik dulu, mengajak Bapak berdua ya untuk kita flashback dulu ke belakang. Tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2022 kemarin. Universitas terbuka secara resmi dinyatakan sebagai PTN berbadan hukum. Nah, tanggapan Pak Adrianto selaku salah satu petinggi Universitas terbuka seperti apa Pak? Silahkan. Ya, pertama-tama kita alhamdulillah ya karena kita dari perubahan status dari Badan Layanan Hukum itu Badan Layanan Umum itu BLU itu menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, ada beberapa keuntungan dengan adanya berbadan hukum universitas kita berbadan hukum karena ini lebih fleksibel gitu loh ya. Jadi pergerakan UT itu lebih lincah, lebih fleksibel. Seperti contohnya kalau kita misalnya mau membuka jurusan baru. Nah, ini tidak lagi sejelimet waktu kita masih berbadan hukum. Tidak lagi serumit serumit waktu kita itu masih berbadan layanan umum gitu ya. Nah, itu kita dapat membuka program studi baru berdasarkan survei tapi tetap ada syarat-syarat ketentuan sesuai undang-undang yang harus dipenuhi, bukan berarti ada standarnya gitu ya. Tapi kalau sudah sudah nanti dari kementerian mungkin tinggal hanya mengesahkan aja. Jadi nggak usah ada izin segala macam lah ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga dari sisi administrasi terutama keuangan. Nah, UT itu nanti akan diberikan suatu otoritas ya di mana bahwa UT itu bisa mengelola keuangannya sendiri, tapi tetap dalam pengawasan dari Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Pendidikan ya, karena tetap aja kita pemerintah kan begitu ya. Nah, ini nanti dua hal ini itu akan dengan ada pengelolaan keuangan yang baik, dengan ada program studi yang ada, nah kita diharapkan nanti akan dapat meningkatkan pelayanan gitu ya.
Terutama mungkin kalau kita ambil contoh ini di Indonesia Timur, mungkin nanti kita bisa melayani sampai yang ke pelosok-pelosok. Ini kan jujur aja kita agak kesulitan ini. Ya, dan beberapa jangkaunya itu ya, dari sinyal juga susah, mungkin ke sana juga perlu biaya besar. Nah, tapi dengan adanya UT-PTN-BA ini mungkin insya Allah nanti yang di luar sana yang kesulitan itu akan kita tetap lebih layani, lebih maksimal. Ya, yang sudah ada itu juga kita akan berusaha meningkatkan pelayanan untuk Ambon dan sekitarnya gitu. Iya ya Bapak ya. Jadi dengan diresmikannya UT sebagai PTN berbasis hukum itu berbadan hukum, tentu menjadikan UT sebagai lembaga pendidikan yang semakin independen lagi. Namun tujuannya kan memang untuk melayani masyarakat. Iya, seperti itu. Oke Bapak, saya ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa saja sih Pak yang dilakukan Universitas Terbuka untuk menambah jumlah mahasiswa, Pak? Ya, ada beberapa yang kita lakukan. Boleh Pak dijelaskan dulu, Pak? Jadi yang pertama bahwa kita itu tadi seperti dikatakan Pak Rahman itu bahwa kita itu dalam menjangkau itu kita bekerja sama dengan mitra-mitra, gitu ya. Jadi kita yang dinamakan salah satu itu pengurus Pokjar, ya, kelompok belajar, di mana bahwa mereka ini menjadi perpanjangan UT, bahwa mereka akan membantu mensosialisasikan, mereka akan membantu meregistrasikan dan lain-lain. Yang kedua kita juga memanfaatkan teknologi. Nah kita lihat ya, jadi memanfaatkan teknologi ini kita kan sekarang itu kan trennya tren media sosial. Nah kita juga melakukan melakukan penyampaian informasi, mensosialisasikan itu melalui media sosial. Ada ya dari beberapa media sosial yang biasa umum ya kita lakukan. Dan kemudian kita juga membuka layanan nih Mbak Intan. Jadi melayani teman-teman di kantor itu siap melayani melalui chat WA. Mungkin kalau chat WA ya. Mungkin Pak Man nanti bisa nomor teleponnya apa ya. Jadi mulai dari registrasi, bimbingan, kemudian bimbingan misalnya ada mereka mau nanya itu ada kesulitan, ada apa, nah kita siap membantu. Nah ini di jam operasional. Kemudian kalau lewat Batu Merah kan itu ada tuh iklan UT, kemudian kita ada yang besar kan, lihat tuh. Nah itu juga membantu mensosialisasikan bahwa UT itu eksis gitu, UT itu ada dan 38 tahun. Mungkin memang yang saya gencarkan sekarang itu adalah menggaungkan UT ya, yang mungkin belum terdengar dulu ya atau mungkin gimana. Nah sekarang kita gaungkan. Nah itu akan menjadi apa ya, bahwa mereka itu paham dulu UT. Nah itu yang usaha-usaha yang kita lakukan. Kemudian juga kerjasama dengan instansi, dengan Polri, dengan Kemenumkam. Kemudian nanti ada dengan beberapa kerjasama dengan ada lagi yang Kemenkeu ya kan. Nah itu membantu untuk bahwa apa ya, membantu untuk meningkatkan masyarakat bahwa ayo semua kuliah, enggak rugi kok. Jadi jangan kita anggap bahwa paradigma belajar itu terbatas ruang dan waktu. Itu kan sebetulnya salah waktu. Usia. Usia. Nah makanya kalau kita pikir-pikir, waktu kecil kita belajar di mana sih? Kan nggak di kelas, belajar bicara. Ya kan gitu kan, sama ibu kita. Kapan waktunya terserah ibu kita, baru diajak ngobrol kan gitu ya. Contoh yang sederhana. Nah jadi kemudian pemanfaatan teknologi. Jadi teknologi itu juga jangan kita hanya, sekarang kan orang tuh kan cita-cita jadi YouTuber apa gimana, tapi ayo itu bisa dipakai untuk bahwa kita itu menambah wawasan, menambah kompetensi gitu ya. Nah itu yang kita lakukan, jadi melalui berbagai media sosial, kerjasama, juga ada perwakilan seperti itu untuk menyadarkan bahwa UT itu ada dan kuliah itu juga semua bisa kuliah kok gitu. Jadi itu ya. Semua bisa kuliah kok, asalkan di mana Pak? Di UT aja. Oke Pak Rianto, saya mau pindah lagi dulu ya ke Pak Rahman ya Pak ya. Bapak, sekali lagi saya ingatkan untuk sahabat bahwa Universitas Terbuka itu mengedepankan pelayanan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Namun nih Pak, pelayanan pendidikan yang jarak jauh ini sering terhambat dengan kendala telekomunikasi, ya kan? Setuju ya Pak ya? Iya. Gimana sih Pak UT menyiasati kendala telekomunikasi dalam pembelajaran jarak jauh mahasiswa? Iya, jadi teman-teman sekalian terkait tentang hal itu, UT sebetulnya sudah mencari formulasi yang memang bisa diterapkan di daerah-daerah yang akses internetnya itu terbatas. Jadi di setiap kabupaten kota itu sebetulnya ada titik-titik yang memang jaringan internetnya itu bagus, tapi ada yang di
pesisir atau di pinggiran itu memang jelek kan, seperti itu. Jadi sebetulnya hal-hal yang terkait yang menghambat proses pembelajaran itu layanan bantuan belajar yang memang harus diakses mahasiswa dengan menggunakan jaringan internet seperti itu. Itu ada namanya tutorial online di UT. Jadi tutorial online itu mahasiswa itu harus terkoneksi internet. Jadi dalam 8 minggu itu mahasiswa harus, tapi itu asinkronus ya. Jadi bukan seperti kuliah atau pembelajaran online yang ada di sekolah-sekolah yang mereka menggunakan Zoom meeting kan. Jadi itu kalau Zoom meeting itu kita harus dalam waktu yang tertentu, yang sudah ditentukan. Sedangkan kalau di UT itu kita gunakan fasilitas seperti aplikasi. Aplikasinya mirip-mirip WA kayak gitu. Jadi ada diskusi yang harus ditanggapi oleh mahasiswa, tapi itu berjalan dalam 1 minggu. Jadi mahasiswa bebas mau menanggapi di hari apa, di jam berapa, tapi tidak boleh lebih dari 1 minggu seperti itu. Jadi itu salah satu kemudahan. Dan 2, untuk itu ada juga namanya layanan bantuan belajar yang baru dikembangkan di masa pandemi. Namanya itu tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah itu mahasiswa bisa mengakses itu dalam satu waktu, mendownload soal-soal yang mereka tawarkan mata kuliah apa. Contohnya kalau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ada 5 atau 6 mata kuliah, itu mereka bisa download dalam satu waktu, mengerjakan di rumah. Setelah itu dalam jangka waktu 1 minggu itu harus mereka mengunggah kembali. Jadi kita cuma cari dalam satu waktu itu mencari titik di mana internet yang kuat untuk mendownload soal, kembali ke rumah mengerjakan, kembali lagi untuk mengunggah. Jadi itu kan lebih mudah. Jadi kita tidak perlu untuk terkoneksi secara instan setiap 2 jam. Kayak kalau Zoom itu kan kita harus konsisten di lokasi itu. Apalagi sebagian besar teman-teman mahasiswa itu kan tinggalnya di pesisir. Jadi mereka harus naik dulu ke dataran yang lebih tinggi ya Pak ya. Jadi itu kita sudah mulai bagaimana memikirkan kondisi-kondisi daerah yang memang akses internet itu sangat terbatas. Salah satunya dengan layanan bantuan belajar yang alternatifnya seperti itu. Luar biasa. Tambahan lagi juga, jadi gini, sebenarnya memang itu tutorial online itu memang bantuan belajar gitu ya. Tapi intinya UT itu tadi saya bilang program pendidikan jarak jauh itu ada suatu yang namanya buku materi pokok yang didesain ya untuk bisa kita belajar sendiri. Jadi nggak kalau Mbak Intan tuh buka buku kuliah itu kan sebelumnya sama bab 1, bab 2, bab 3 segala. Nggak, UT itu mempunyai buku materi pokok yang didesain untuk dibaca sendiri dan gampang dipahami. Jadi walaupun tidak ada akses internet, tapi ya buku itu dia sudah pegang, dia itu sudah bisa belajar. Gitu. Sudah bisa belajar. Nah, tinggal nanti cari kata seperti Pak Man. Coba cari. Untungnya kita mikir gini, spot titik ini mungkin nggak dapat sinyal, tapi tidak begitu jauh kan ada sinyal. Nah, dia sudah bisa melakukan pembelajaran. Ya cuma memang itulah ya, mahasiswa UT ini yang penting kemauannya itu harus keras. Karena kita juga, apalagi kondisi Maluku itu kan kepulauan, kemudian internet kita aja di Ambon internet itu kan kadang-kadang ada gangguan gitu. Apalagi kalau mati lampu ya Pak. Mati lampu semua di handphone aja susah gitu. Nah ini memang tantangan-tantangan. Nah justru, tantangan-tantangan ini nanti setelah mereka alumni yang mempunyai daya tahan resistensi tinggi untuk belajar atau berusaha itu mahasiswa UT karena mereka sudah mengalami tanda kutip perjuangan untuk kuliah. Makanya nggak heran CPNS yang paling banyak dari mana? Dari mana UT. Oh gitu ya. Dari UT. Luar biasa karena ya. mereka memang fighting spirit itu sudah terbangun. Itu dia. Belajar sendiri itu kan lebih memahami juga ya Pak ya. Luar biasa. Oke Pak Rahman, saya masih ada satu lagi pertanyaan untuk Bapak. Terkait dengan keadaan geografis dan demografi Provinsi Maluku. Tentunya kan tadi sudah saya singgung juga bahwa geografis Provinsi Maluku yang pulaunya itu berpulau-pulau disambung oleh pulau-pulau kecil dan juga demografi tentunya pasti ada perbedaan budaya, perbedaan walaupun masih dalam Provinsi Maluku tapi kan pulau-pulau itu kan pasti memiliki ciri khasnya sendiri ya Pak ya. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai penyebaran mahasiswa di dalam keadaan Provinsi Maluku seperti itu? Iya, jadi kalau melihat karakteristik mahasiswa kita ya di Maluku itu semuanya hampir sama. Gitu. Apalagi yang di daerah. Kalau kita di yang Pulau Ambon ini udah mulai sadar. Jadi kita tinggal mengarahkan saja. Tapi kalau memang yang di daerah itu perlu upaya ekstra. Karena gini,
masa resistensi tadi Pak bilang itu sangat rentan itu di masa awal semester 1 semester 2. Jadi kadang mahasiswa mau kuliah, ya saya mau kuliah, setelah mereka kuliah dan ujian nilainya itu jelek, itu sangat resisten itu. Itu kita dari Pokjar maupun kita sebagai staf itu perlu ekstra untuk membangkitkan lagi motivasi mereka. Dan itu memang karena sebagian besar ya kalau kita mahasiswa kita yang di daerah itu kebanyakan itu dari guru, itu yang memang perlu kita kawal terus. Jadi kawal terus sampai mereka bisa selesai, atau kita bisa menggunakan teman-teman mereka alumni untuk bagaimana bisa mengawal mereka. Jadi kalau memang kalau kita lengah sedikit, itu bisa saja mereka tuh bakal hilang. Jadi tidak jarang kalau memang jumlah mahasiswa kita yang putus tengah jalan juga cukup banyak. Tapi kesini itu mereka sudah mulai sadar bahwa pendidikan itu aset bagi mereka, apalagi mereka statusnya sebagai guru honorer. Untuk menjadi guru P3K sekarang kan mereka harus minimal sarjana. Dan sekarang ini mereka sudah mulai berlomba-lomba untuk melanjutkan kuliah, atau yang belum sama sekali baru mendaftarkan kuliah di saat ini. Jadi memang kesadaran dari tiap individu itu juga harus dibangun, betul, ya Pak ya. Apalagi yang di pelosok ini kan jauh ya Pak ya. Karena kita kalau mau ke sana juga terhambat dengan beragam hal. Dan ini terbantu juga dengan layanan kita yang di jam kantor WA tadi. Gitu. Jadi yang sempat putus tadi, mereka kan mungkin tidak tahu mau kemana mengadu, gitu ya. Jadi begitu mungkin ada malu WA, lagi untuk mengadu ya Pak ya. Malu lagi. Jadi teman-teman itu kalau ada masalah apapun siap dibantu melalui WA gitu. Jadi ada yang mungkin off dulu, dia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, dan kayaknya kuliah lagi karena memang ini harus kuliah gitu ya, harus S1. Nah mereka gabung lagi gitu, Pak saya meneruskan. UT itu kan tidak mengenal drop out. Betul. Gitu. Oh gitu ya? Iya, tidak mengenal drop out. Karena tidak ada batasan semesternya Pak? Iya itu semester ada, itu bentuk dari keterbukaan kita. Jadi terbuka gitu. Luar biasa dong Pak. Jadi tidak ada masalah. Jadi kadang gini ada pertanyaan dari mahasiswa, Pak saya mau cuti dulu. Kan cuti itu biasanya ada biaya juga yang mesti mereka keluar, tapi tidak. Terus gimana kalau saya mau lanjut? Jadi 1 semester, 2 semester tidak registrasi atau dianggap cuti, semester ketiganya daftar aja, registrasi aja langsung jalan. Jadi yang dibayar semester 3 itu ya? Jadi dia membayar sesuai dengan paket yang dia daftarkan. Jadi kalau semester 2 dia istirahat 2 tahun, ya semester 3 lanjutnya registrasi ya semester 3 seperti itu. Sistemnya bagus ya Pak ya? Bagus, memang dari membantu orang juga ya. Cuma ya itu tadi, nanti makin lama kan sayang. Gitu kan. Jadi kalau dia off dulu deh 2 tahun. Nah, nanti dia setelah semester 9, semester 8, dia itu akan ngambil lagi mata kuliah yang dia tinggalkan dulu. Nah, itu jadi ruginya seperti itu. Jadi pintar-pintarlah memang waktu kita sama dengan mahasiswa baru tuh pintar-pintarlah membagi waktu, itu sebetulnya intinya. Di UT begitu. Kita ada waktu 24 jam. Berapa jam untuk tidur? Berapa jam untuk kerja? Masa sehari setengah jam sampai 1 jam nggak bisa luangkan waktu untuk membaca? Gitu loh. Itu juga menjadi salah satu tantangan ya Pak ya untuk pengajar seperti Bapak berdua ini ya. Bagaimana memotivasi pelajar, mahasiswa untuk ayo dong kalian bisa kok walaupun terjangkau dan juga dibatasi dengan jarak begitu ya Bapak. Makanya kalau kita katakan tuh waktu-waktu rawan gitu ya, tanda kutip waktu rawan itu pada saat mereka itu di 6 bulan sampai 1 tahun pertama. Nah ini memang udah kita kaji gitu. Kenapa? Karena yang pertama gini, kita yang terbiasa tatap muka kan perlu adaptasi bahwa kita itu untuk belajar mandiri. Belajar LDR nih ya. Iya, jadi belajar mandiri. Nah, belajar mandiri kalau tidak ada disiplin, tidak bisa kita belajar dimanapun gagal. Tatap muka juga kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah baca itu juga lama juga kan. Jadi mahasiswa abadi kan, gitu kan. Nah di UT kan gitu juga sebetulnya hukumnya itu sama, bahwa yang penting apa? Disiplin, motivasi, kemudian juga ya pintar membagi waktu. Ya itu berlaku untuk semua kok sebenarnya. Cuma di UT lebih ditekankan seperti itu. Karena kalau kita di tatap muka ada yang ngontrol kan. Betul kan gitu. Minggu depan kita buat tugas, nggak dapat buat tugas keluar. Di UT kan nggak begitu. Nah, 1 minggu waktunya. 1 minggu waktunya. Kalau memang nggak belajar, ya udah nanti ujian nggak bisa jawab, dapat nilai E. Teman-temannya udah jalan terus, dia masih memperbaiki nilai. Ditanggung sendiri. Jadi memang kan pemerintah ini sudah menyiapkan satu lembaga
contohnya yaitu universitas terbuka. Namun ini balik lagi dengan kesadaran, kesadaran, dan motivasi dari diri sendiri. Iya, gitu. Jadi tujuan goalnya aja kita fokuskan. Goal kita mau apa? Kalau dia guru P3K, udah S1, harus S1 atau mungkin nanti ada penerimaan pegawai negeri lah kita anggap ya, gitu. Fokus aja gitu, kejar aja. UT itu juga bukannya nggak yang selama ini kita dengar mungkin lama apa gimana, enggak sebetulnya. Karena apa? Kenapa lama? Karena ada pada saat mereka melakukan proses pembelajaran jarak jauh tidak menyelesaikan apa yang atau tidak tidak mengikuti rules benar, seperti itu. Jadi masih paradigma konvensional, nggak bisa. Pendidikan jarak jauh ya paradigmanya, pola pikirnya, pemikirannya ya pendidikan jarak jauh. Seperti itu. Banyak kok mahasiswa UT juga yang tamat tepat waktu. Banyak. Itu balik lagi dari diri sendiri ya, Pak. Diri sendiri kan gitu. Jadi saya ingat tuh ada guru besar di UT, Prof. Gorky. Dia bilang gitu, kenapa mahasiswa UT lama? Mungkin karena ada yang ditunggunya. Kenapa mahasiswa UT cepat? Karena ada yang dikejarnya. Dalam waktu dekat mungkin PNS dia akan rajin untuk belajar karena S1. Kalau ada yang lama, motivasinya jelas nih Pak. Jelas. Nah, kenapa mungkin saya belajar di UT lama? Karena mungkin saya menduduki suatu jabatan sehingga ada yang harus saya prioritaskan. Kan tinggal gitu aja. Dan satu lagi, UT tidak membiarkan mahasiswa untuk mencari tahu apa dari luar. Contohnya gini. Tadi kan kita harus belajar mandiri, tapi setelah mahasiswa itu dia menjadi mahasiswa baru, kita akan melaksanakan OSMB, orientasi studi mahasiswa baru. Itu jadi pengenalan mahasiswa terkait sistem pembelajaran. Jarak jauh juga? Itu ada tatap muka, ada online juga. Jadi itu pengenalan mahasiswa terkait sistem pembelajaran di UT. Selain itu, ada namanya juga kegiatan PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Jadi keterampilan itu tidak dicari mahasiswa, tapi kita yang berikan. Bagaimana cara belajar mandiri itu, bagaimana cara memanage waktu, bagaimana cara membaca atau merekam hasil bacaan dari modul itu, bagaimana cara mengakses layanan-layanan bantuan belajar yang tersedia secara online. Jadi itu semua kita berikan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa punya pengetahuan terkait itu. Setelah itu juga untuk menjelang tutorial itu kita akan memberikan bagaimana kegiatan workshop tugas. Jadi bagaimana cara mengerjakan tugas, bahkan persiapan untuk menghadapi ujian juga kita berikan. Jadi kalau mahasiswa itu konsisten mengikuti setiap kegiatan, dan itu free kan? Free untuk diikuti oleh mahasiswa. Setiap kegiatan dari OSMB, PKBJJ, workshop tugas sampai klinik ujian, itu mahasiswa bisa menjadi mahasiswa mandiri. Jadi mereka harus menyiapkan waktu. Jadi kita juga informasinya tidak terbatas. Kita akan post di setiap media sosial UT bahwa kita akan ada kegiatan ini secara tatap muka dilaksanakan di mana, untuk online, karena jangkauan kita kan terbatas. Kita akan lakukan secara online untuk mahasiswa yang berada di luar daerah. Nah, jadi semua akan mendapatkan layanan itu untuk bagaimana menjadi mahasiswa mandiri. Luar biasa ya. Universitas terbuka sangat membantu mahasiswanya dalam apapun itu kendalanya, memotivasi mahasiswanya untuk terus berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya. Luar biasa. Bapak tadi kan sempat disinggung juga sama Pak Adrianto, sama Bapak juga. Universitas terbuka ini tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal apapun latar belakang kamu, ya kan Pak? Nih, mungkin bisa Bapak jelaskan lagi ya lebih lanjut, siapa saja sih yang bisa mendaftar dan masuk di Universitas terbuka, Pak? Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa kita terbuka, tapi satu syarat utama itu harus lulusan dari SMA. Atau sederajat. Kalau SLB nggak bisa, Pak? Bisa. Yang penting kayak gini, paket C itu kita terima. Oh gitu? Iya, paket C kita terima untuk. Jadi keterbukaan satunya lagi, kita tidak ada seleksi untuk masuk di UT. Jadi semua jenjang lapisan kompetensi dari masyarakat itu kita terima. Mau dia itu dari latar belakang petani ataupun pegawai negeri dan lain-lain, kita bebas. Yang penting itu dia harus punya ijazah SMA atau sederajat. Begitupun juga dengan paket C. Jadi terbuka untuk siapa saja. Bahkan mahasiswa kita itu sudah bisa dilihat di setiap instansi pemerintah pasti ada mahasiswa UT. Bahkan sekarang jumlah mahasiswa kita di Polri di 2021 kemarin Pak itu hampir 200-an, dan sekarang ini sudah mengalami peningkatan juga. Begitu juga dengan di beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa instansi ini
UT ini memang layak untuk siapa saja masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pendidikan tinggi seperti itu. Oh, artinya kalau kuliah di UT sambil kerja pun bisa ya, bisa, Pak ya? Bisa banget ya? Iya, bisa. Okay. Makanya spektrum mahasiswa itu kan paling luas, paling lebar. Kenapa? Dari yang orang biasa sampai yang artis ada. Iya kan gitu. Dari yang orang biasa sampai yang politisi terkenal juga kita ada. Iya, gitu loh. Jadi tidak terbatas, memang tidak terbatas sih, memang seperti itu. Terbuka. Kita nggak milih-milih. Bahkan sekarang kita itu tadi ya, mohon maaf ini mungkin mahasiswa yang disabilitas juga kita layani. Betul. Kita sudah ada aplikasi ya, mungkin dalam pengembangan itu juga yang nanti bahan ajarnya itu untuk seperti huruf braille. Kebutuhan mereka. Huruf braille gitu. Seperti itu. Jadi ya memang program pemerintah untuk pokoknya siapa aja asal sesuai administrasinya kuliah. Nah, kita kan yang menjalankan itu, amanah benar. Itu, begitu. Benar, memang mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terbatas dengan ruang dan waktu, usia, pekerjaan ataupun latar belakang. Jadi itu tantangan kita juga, Mbak. Jadi kalau di kampus-kampus konvensional di perguruan tinggi negeri itu kan mereka punya standar. Siapa mau masuk di sini, nilainya harus di sini. Kan harus di atas ini. Jadi UT tidak. Benar. Kita tuh siapa ya, dari petani, mau dari nelayan, mau guru, mau dari pegawai instansi manapun kita terima. Disamaratakan juga. Baru standar pendidikan kita itu sudah ada. Jadi mahasiswa harus sesuaikan dengan itu. Gitu. Jadi lulusan kita yang ada di ujung timur sana sampai di ujung barat itu sama. Jadi karena ujian kita soalnya sama. Jadi tidak dibedakan untuk di bagian barat dan bagian timur tidak. Jadi ujian kita sama. Jadi standar lulusan kita itu sama. Seperti itu. Luar biasa ya Papa ya. Kalau di UT sendiri, apakah ada beasiswa untuk orang-orang yang mungkin kurang mampu atau teman-teman sahabat-sahabat yang berprestasi atau mungkin disabilitas seperti yang tadi Pak Adrianto jelaskan? Apakah ada beasiswa Pak? Silakan. Iya, jadi di UT itu ada beberapa jenis beasiswa. Jadi pertama beasiswa prestasi. Jadi gini, UT sangat menghargai mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi baik itu di akademik maupun non akademik seperti itu. Jadi kalau ada tuh mahasiswa UT yang memang juara lomba apa, itu bisa dimasukkan. Maksudnya kita bisa merekomendasikan bahwa dia ini prestasi di bidang ini bisa dapat beasiswa. Apalagi di UT itu ada namanya Disporseni yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tahun akademik. Iya. Setiap tahun di Disnatalis UT. Jadi setiap Disnatalis UT itu ada kegiatan Disporseni. Itu berbagai macam lomba dan kegiatan itu kita laksanakan di situ. Siapa yang mendapat juara situ kita akan berikan hadiah. Jadi hadiah bisa berupa insentif, bisa juga kalau juara itu biasa beasiswa, ada pemotongan SPP selama beberapa semester. Selain itu juga ada beasiswa CSR. Itu di beberapa lokasi kayak di Namrole ya Pak, itu kita ada beasiswa CSR. Selain itu juga ada beasiswa PPA, prestasi akademik. Tapi itu punya standarnya, kita punya standar masing-masing. Jadi standar untuk mau mendapatkan itu apa, itu kita. Jadi mahasiswa harus yang penting ingat dia harus mendapatkan meraih prestasi tertinggi lah. IPK-nya itu harus di atas. Tidak mungkin kita berikan beasiswa kepada mahasiswa yang IP-nya di bawah kan, nggak mungkin. Ada standarisasinya ya. Intinya teman-teman berusaha saja untuk mendapatkan yang terbaik, dan ingat di UT itu kita berbagai macam kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik itu akan teman-teman bisa terbuka untuk berpartisipasi di situ. Dan itu biasanya teman-teman akan dihargai, apakah itu dengan insentif ataupun mendapatkan beasiswa dan pemotongan SPP di beberapa semester seperti itu. Saya rasa sih ini juga sebagai salah satu bentuk bagaimana UT memotivasi mahasiswa untuk segera menyelesaikan pendidikannya. Ada saja program beasiswa untuk ini, untuk itu, dan dengan standarisasinya sendiri juga ya Pak. Pak Rahman, tahan lagi dulu sebentar ya. Saya mau balik lagi dulu ke Pak Adrianto. Oke Bapak, bagaimana UT menjamin mutu layanan dan kualitas lulusan agar sama merata kualitasnya? Iya, jadi gini. Tadi seperti dikatakan bahwa itu sudah standar. Karena apa? Proses pembelajaran kita juga ada standar. Kita itu sudah pengakuan atas kualitas proses pembelajaran di UT dan manajemen di UT itu kita sudah memegang beberapa
award gitu ya, seperti ada ISO, kita mengikuti ISO, kemudian dan Ban PT. Nah, di Ban PT ini banyak yang belum tahu bahwa hampir semua jurusan, bukan fakultas ya, bukan apa, hampir semua jurusan itu UT itu akreditasinya A. Gitu Pak? Iya. Seluruh provinsi? Selalu, karena UT 1 semua. Seluruh program studi, iya, itu semua akreditasi A. Kebetulan saya dari Fakultas Ekonomi gitu ya, kita itu Fakultas Ekonomi itu A semua itu. ISP, kemudian terakhir pariwisata B ya, pariwisata B. Mungkin manajemen baru Iya. pariwisata itu baru. Manajemen A, akuntansi A, ISP A. Kemudian juga pendidikan PAUD juga A di FKIP. Kemudian FISIP hukum juga A. Administrasi negara juga. Nah, itu. Jadi kita sudah, kalau udah ada standarisasi begitu, berarti yang keluar nanti lulusannya adalah kelulusan yang nanti dengan standar Ban PT yang dari A. Oh iya. Nah, gitu ya, gitu kan. Nah, kemudian juga kita itu kan tergabung dengan yang namanya saya mohon maaf lupa kepanjangannya ICDE namanya. Jadi seluruh universitas terbuka yang ada di dunia itu ada perkumpulannya begitu ya, asosiasinya begitu. Nah, yang nanti akan memantau semuanya. Kebetulan itu presiden itu rektor kita, Profesor Ojat Darojat. Nah, itu iya. Jadi, itu yang nanti akan memberikan suatu standar bahwa untuk pendidikan jarak jauh yang sesuai dengan ICDE itu harus begini, harus begini, harus begini. Jadi beberapa standar baik nasional maupun internasional itu sudah kita pegang. Jadi alumninya itu ya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, gitu loh ya. Jadi teman-teman juga mungkin baru tahu, ini perlu saya tambahkan juga ya, mungkin agak sedikit kurang berhubungan gitu ya. Nah, universitas terbuka itu di seluruh dunia itu ada. Jadi bukan hanya di Indonesia. Jadi jangan berpikir bahwa UT itu aja, enggak. Bahkan lahirnya universitas terbuka ini bukan di Indonesia, di Inggris. Oh gitu ya Pak? Iya. Ini di Inggris, disampaikan ya, di biar Inggris. Jadi dulu tahu. mau korespondensi karena mungkin banyak orang kriminal yang di penjara, mereka mau lanjut semuanya. Dan Indonesia itu, ini juga tambahan. Indonesia itu masuk salah satu jajaran mega university yang jumlah mahasiswa itu di atas 100.000, 400.000 mahasiswa UT di Indonesia. Iya. Yang pertama itu Pakistan, India, China. Nah, bahkan di Malaysia itu Pak, perguruan tinggi yang jarak jauh seperti UT ini ada 2. Ada 2. Wawasan dengan yang dari UN. Iya. Nah, di Malaysia juga banyak Indonesia karena kita salah satu yang terbesar di Asia. Iya. Begitu loh. Jadi banyak yang memang mereka itu belum tahu isi dari UT dan banyak yang mispersepsi. Inilah kita di sini dengan rakyat Maluku ini kita mensosialisasi, meluruskan. UT itu sebetulnya apa sih? Yang dulu bentuknya kotak, ternyata nggak kotak ya. Yang isinya apa gitu, ternyata nggak isinya gitu. Jadi banyak. Nah, kita sudah terstandar, kita sudah di bawah internasional. Jadi keluarnya memang keluaran standar. Seperti jadi bukan bahkan ada yang lucu tuh gini, UT itu swasta. Nah, ini yang nah itu yang lucu, ini juga yang perlu diluruskan bahwa UT itu negeri dan udah standar. Jadi lulusan standar. Jadi memang sahabat tidak perlu diragukan lagi Nggak perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi mutu dan kualitas lulusan dari universitas. Jadi gini Kak, kalau bicara tentang standar atau kualitas itu, kita tahu kan Kementerian Keuangan dia punya standar sangat tinggi. Jadi pegawainya itu kalau mau kuliah harus punya standar. Kampusnya itu apa? Minimal program studinya apa ya? Akreditasi program studinya apa? Akreditasi kampusnya itu apa? Jadi sebagian besar mahasiswa kita itu dari Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman, jadi begitu juga dengan Kementerian Hukum dan HAM. Mereka juga punya standar tuh. Ya, kampus yang mesti kalian masuk itu melanjutkan pendidikan itu ya minimal B program studinya, kampusnya juga B. Jadi semua pegawai itu sekarang ini yang ada di daerah itu semua hampir di setiap kabupaten kota tidak ada yang melanjutkan kuliahnya di tempat tersebut karena akreditasi kampusnya di situ itu minimal itu ada C, cuma C. Bahkan itu program studinya juga C. Jadi itu tidak bisa menjadi dasar mereka untuk melanjutkan kuliah. Jadi ya kalau bicara tentang standar ya kita sudah bisa lihat Kementerian Keuangan aja sudah bisa masuk di sini kan Pak.
kayak gitu. Jadi ya kalau bicara standar ya Ban PT juga Iya. sudah mengatakan bahwa UT akreditasinya A dan hampir seluruh fakultasnya juga seluruh A. program studi. Iya. Program studi. Ya ibaratnya kalau UT kaleng-kaleng masa mendiang Ibu Ani Yudhoyono alumni UT kan gitu. Iya, kan gitu. Sahabat ya. Pak Boleh diulangi lagi Wiranto. sekali dong, Pak. Iya, kalau UT kaleng-kaleng masa Ibu mendiang Ibu Ani Yudhoyono alumni UT, Pak Wiranto, Pak Muldoko, kemudian ada beberapa artis mantan atlet bulu tangkis juga, siapa Taufik Hidayat ya, Taufik Hidayat, Asmiranda. Kemudian Bayu Oktara, Tamara Geladin. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi ini contoh. Anang, Pak. Anang. Oh iya Anang. Iya Anang memang UT. Apa Abang Ganteng itu Andika Kangen Band. Nah itu jadi mereka kan minimal gini loh. Kita anggap mereka ada uang, tapi kan bukan hanya uang yang masuk 2 kali masuk pagi daftar sudah wisuda. Mereka kan nggak mau begitu. Betul. Mereka kan akan memilih kampus yang memang diakui dan diterima. Jadi alumni kampus kaleng-kaleng kan enggak. Jadi mereka Mas Anang, kemudian Bang Andika, itu alumni itu pasti mereka sudah banyak pertimbangan waktu apa dan memang ini bagus, akreditasi bagus sehingga memilih UT gitu. Pasti mereka pertimbangan bukan asal ayo masuk UT enggak. Pasti mereka ada pertimbangan seperti pasti itu ada gitu. Pertimbangan ya sahabat ya. Ya Pak Adrianto tadi juga Bapak sempat singgung sedikit penghargaan yang sudah diterima oleh UT. Mungkin selain ISO tadi Pak, apakah ada penghargaan lain yang sudah pernah diterima atau prestasi yang sudah pernah diterima oleh UT Pak? Oh banyak tapi ya, kita beberapa aja ya. Oh boleh Pak. Salah satunya adalah kita itu pemegang 6 rekor muri. Oke, apa ya, itu Pak? Yang pertama alumni yang paling baik diterima CPNS. Oke. Nggak PNS ya, karena dia CPNS ya, habis itu dia CPNS dia ada satu dan lain itu hal lain. Tapi salah satu yang perguruan tinggi negeri dengan alumni terbanyak CPNS itu satu. Yang kedua nanti mungkin Pak Man kalau saya lupa mungkin bisa tambahin nih. Ada 6 pokoknya. Yang kedua itu daya jangkau yang terluas di UT. UT itu jangkau yang terluas. Itu. Yang ketiga apa ya? Ada kelas virtual terbanyak. Kelas virtual terbanyak, ya. Gitu. Jadi kita kelas virtual itu aja mungkin sampai ribuan. Gitu. Jadi satu program studi, contohnya Pak, program studi hukum itu sampai ribuan Pak kelasnya. Di Fakultas Ekonomi itu satu sampai 4 ribuan. Gitu ya? Iya. Kemudian apa lagi ya alumni? Ada alumni. Alumni terbanyak ya. Alumni terbanyak. Alumni terbanyak. Iya. Kita ada 1 juta lebih alumni. Wow. Di dalam dan di luar negeri loh. Iya. Karena kita ada UT luar negeri. Jadi mereka itu beberapa kota yang dilayani itu ada Arab, ada apa. Nah bahkan kemarin kita baru nerima itu ibunya itu menikah dengan orang Jerman dan dia izin untuk ujian di Jerman. Nah di Jerman ya, di luar negeri. Terus kemudian kita jelaskan bahwa nanti kalau ujian di Jerman tuh begini-begini. Oh, nggak apa-apa, kita ini aja. Oh, okay. Ada beberapa ABK yang dia tuh minta izin nanti diperkirakan dia akan berlabuh di Spanyol. Jadi dia mau ujian di Spanyol. Udah nggak apa, kasih KJRI-nya aja. Jadi dengan jumlah alumni terbanyak tuh dari luar negeri. Kemudian apa lagi? Ada 2 lagi. Layanan paling terluas. Layanan terluas di hampir di setiap daerah, kabupaten bahkan kecamatan itu kita punya layanan di situ. Melalui Pokjar kan. Jadi tidak semua perguruan tinggi bisa melakukan itu. Benar. Gitu. Nah itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi alumni terbanyak, jangkauan terluas, kelas virtual terbanyak. Nah itu yang sudah dipegang. Kemudian banyak lagi juga kalau kita lihat lebih kita mengerucut lagi. Juga banyak mahasiswa-mahasiswa kita itu yang mempunyai prestasi nasional maupun internasional. Iya, ada penjaga gawang timnas futsal yang kemarin di Asia Tenggara itu ya. Betul. Itu juga alumni kita. Kemudian ada beberapa juga atlet nasional. Nah itu, karena mereka kan atlet itu kan mereka kan latihan terus kan. Terbatas dengan waktu ya. Dengan waktu. Nah UT lah yang bisa mereka apain. Jadi ya dari situ aja kita nggak perlu jelaskan lagi bagaimana UT itu ya kan, berarti kan sudah memang terbuka ya. Dan mungkin satu lagi Pak, penghargaan kita yang saat ini kayak tadi Kakak bilang bahwa PTNBH. Jadi PTNBH yang kita dapatkan dari UT itu beda dalam artian kita itu ditawarkan oleh pemerintah. Ditawarkan? Bukan sedangkan kampus lain itu mereka harus memenuhi standar-standar tertentu untuk menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Bahkan di Indonesia sendiri hanya beberapa perguruan tinggi yang berbadan hukum. Jadi memang karena sudah pantas ditawarkan seperti itu. Jadi itu bentuk dari bagaimana pengakuan pemerintah terhadap
layanan yang diberikan UT seperti itu. Luar biasa ya, dengan 6 tadi ya, Ya, salah satu 6 beberapa contoh lah ya, Beberapa 6 contoh. penghargaan yang sudah ataupun prestasi yang sudah didapatkan dari Universitas Terbuka. Saya mau nanya dulu dong Pak, Iya. kalau mau daftar di UT itu bisanya kapan ya Pak? Selama jam kerja, anytime aja. Oh, gitu, Sabtu Minggu kita layani, cuma Sabtu Minggu itu mungkin agak, Minggu apalagi ya, Iya. teman-teman ibadah jadi mungkin agak, waktunya itu agak bergeser. Boleh datang langsung, boleh juga melalui via WA, iya kan, bisa juga via web, bisa gitu. Jadi fleksibel aja gitu loh. Jadi kalau ada sempat waktu, ya silakan datang, nanti akan dilayani oleh teman-teman. Oh, oke. Gitu. Atau banyak juga yang mendaftar via WA ya, paling banyak justru paling banyak via WA. Karena mudah kan Pak, praktis Mudah, juga jadi ya. iya, kita tuh nomornya saya agak lupa, mohon maaf, mungkin Pak Man bisa Iya, nanti cek. nanti coba Nanti saya. kita minta ya Pak Iya, ya? Boleh, siap. boleh, Iya, boleh, gitu. Bapak. Luar biasa Lihat ya. aja kalau lewat Batu Merah tuh ada nomornya WA. Iya. Itu aja Sebesar lihat. itu ya, tidak Sebesar mungkin tidak itu, kelihatan. nggak mungkin nggak kelihatan. Nanti Oke gitu. Bapak, Nah, tidak terasa kita ke pertanyaan yang terakhir. Boleh. Ini mungkin saya lemparkan ke Pak Rahman dulu kali Iya, ya Pak siap. ya. Wah. Bapak, sesuai dengan moto UT, Making Higher Education Iya. Open to All. Oh, iya. Iya kan? Jadi sesuai dengan moto itu, ini merupakan pertanyaan pribadi dari saya sendiri Pak. Coba sebutkan dong alasan, satu saja alasan kenapa kita harus memilih Universitas Terbuka. Kalau menurut saya alasan memilih Universitas Terbuka itu ya perguruan tinggi negeri yang sudah diakui. Oke. Ya, seperti itu ya. Itu salah satu garansi dari kenapa kita harus memilih UT. Satu itu aja. Oke, itu kalau dari Pak Rahman. ya. Kalau dari Ya, Bapak tambahkan. gimana? Sebetulnya banyak. Ya, Oke. Cuma karena diminta satu dan waktu mepet, saya kasih 2 deh. Dua, boleh, boleh. Kita ambil ya, Pak. Yang pertama bahwa UT itu udah fleksibel ya. Bahwa pembelajaran itu di UT itu bisa dilakukan sendiri. Jadi kita tidak bergantung sama orang. Itu ya, satu. Nah, yang kedua juga bahwa tidak lagi, kita kenapa kita harus di UT? Bahwa tidak lagi ada alasan tadi kita nggak kuliah. Apa sih alasan kita kuliah? Biaya terjangkau, ya. Kemudian apa lagi? Waktunya bebas. Kemudian apa lagi? Universitas negeri. Kemudian apa lagi? Dengan adanya kuliah di UT dan kita sarjana, maka peluang apa? Peluang kita kerja itu lebih besar. Kan seperti itu. Daripada kita bawa apa tamat SMA menunggu tunggu buka SMA. Enggak. Sementara begitu kita lihat loker, semuanya sarjana. Nah, jadi ini merupakan langkah kecil masuk ke UT untuk nanti kita lompatan ke besarnya lebih besar lagi gitu. Benar, Jadi ya. sebenarnya baik cukup 2 aja deh. Iya, Sebenarnya nanti kalau saya waktunya 1 jam lagi nanti. Ya. Jadi dari Pak Adrianto tadi langkah kecil untuk menuju ke langkah yang lebih besar. Salah satu langkah yang harus dipilih yaitu memilih Universitas Terbuka. Luar biasa. Pak Adrianto dan Pak Rahman, tidak terasa ya. Sekarang kita harus berpisah dulu. Iya, Mbak Ena, Terima kasih. Terima kasih, Sudah Mbak. menyempatkan hadir di obrolan rakyat Maluku Bapak. Terima kasih juga sudah mau berbagi dengan sahabat yang lagi nonton sekarang. Terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih sahabat Iya, rakyat Maluku. rakyat Maluku. Terima kasih rekan-rekan Maluku. Terima kasih juga Mbak. Iya, Mbak Ena. terima kasih Terima Pak. kasih. Iya, terima kasih. Oke. Baik sahabat, itulah tadi perbincangan kita dengan 2 narasumber hebat kita hari ini dari Direktur Universitas Terbuka Ambon dan juga salah satu dosen FISIF di Universitas Terbuka. Tidak terasa sahabat, sekarang kita harus berpisah dulu. Namun tenang saja, nanti kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa juga sahabat harus banget subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kamu harus banget nyalain lonceng pemberitahuan yang berada di sebelah kanan bawah supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik sahabat, saya Intan Puarkota mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Amato Bapak, amato. Amato. Assalamualaikum, selamat Assalamualaikum, siang. selamat siang.